warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lokalpreneur, tempatnya para trainer yang akan menginspirasi dan juga memotivasi teman-teman semua untuk terus berusaha dengan kuat tenaga membangun bisnis. Hari ini bersama dengan Pucuk, ya, Ibu Yulidar Usman yang sudah bersama saya hari ini. Apa kabarnya ini, Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sangat baik ya. Dan mudah-mudahan hari ini juga benar-benar menginspirasi kita ya, Bu, ya, dalam membangun bisnis. Nah, ini ada yang namanya Pucuk. Iya. Ya, nah kita mau tahu nih awal mula merintis usaha ini seperti apa sih ceritanya, Ibu? Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya kapan saya mulai, bagaimana saya memulai usaha saya ini, sebenarnya usaha ini bermula dari saya itu memang mempunyai hobi ya, hobi untuk di bidang terutama di bidang jahit menjahit, di bidang membordir dan bakat yang memang diturunkan oleh orang tua. Nah, kebetulan ibunda saya almarhum dulu juga bergerak di bidang kerajinan bordir Aceh, dan alhamdulillah beliau juga sempat menerima penghargaan Upakarti dulu, masih zamannya Orde Baru ya. Nah, dan warisan itu, bakat itu yang diwariskan ke saya, alhamdulillah sampai saat ini bisa membuat saya terus berusaha di bidang bordir, khususnya bordir Aceh, dan bisa juga membantu teman-teman di sekitar untuk membuka lapangan kerja. Wah, ini inspirasinya nih ya. Tapi dari tahun berapa sih, Bu, mulai aktif di usaha ini? Kalau dibilang mulainya itu saya sendiri juga lupa kapan gitu. Oke, tapi berarti udah lama banget udah ya, lama banget ya? Karena memang dari kecil itu saya hobi gitu, seperti saya bilang tadi. Tapi kan yang memang pas kita benar-benar serius ya, serius banget untuk menekuni, sepertinya ini cocok. Nah, ketika kita mencari-cari, dan karena gini, saya berbicara seperti itu, saya pernah juga bekerja di instansi walaupun swasta. Nah, itu saya tidak bertahan lama karena mungkin saya juga tipikalnya itu kurang betah di belakang meja ya. Saya suka sekali itu dengan bekerja di lapangan. Kreatif gitu ya? Iya, saya nggak bisa diem gitu kan. Terus alhamdulillah akhirnya saya bisa melihat ibu saya juga melanjutkan usaha itu, bekerja dengan kayaknya bekerjanya santai, kita bisa mengatur sendiri dan semua dan menghasilkan itu luar biasa gitu ya. Akhirnya saya resign dari tempat kerja dan saya serius untuk melakukan ini tahun 99 lah. 99. Nah, itu kebetulan saya sudah selesai sekolah. Termasuk pemain lama ini. Pemain lama ya, pemain lama. Senior, tapi ya? sampai sekarang Senior. terus bertahan, itu yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini yang mungkin jadi tanda tanya besar para trainer yang hari ini menyaksikan gitu ya. Ini apa sih trik ataupun tipsnya gitu ya. Tapi nanti dong di belakang, Bu, ya, kita mau ulik-ulik profilnya dulu gitu ya. Menarik tadi, Bu, ya. Karena di awal udah jadi wanita karir nih ya, sukses di bidang di luar bordir, tapi kepikiran kayaknya nggak cocok nih di sini, tapi ada passion lain yang mau dijalanin. Itu ada pertimbangan khusus nggak sih waktu itu? Karena kan kayaknya memilih bekerja dan kemudian usaha sendiri itu kan pasti ada. Pada waktu itu misalnya kita bekerja itu kan kita tunggu akhir bulan ya, dan mendapat gaji gitu. Terus alhamdulillah pada waktu itu cukup untuk standar saat itu. Tapi ketika melihat kegiatan ibu saya juga yang selalu ada di rumah dan membuat kerajinan-kerajinan seperti ini, dan saya melihat interaksi ibu-ibu dengan pegawainya, kebetulan ada kita juga bergabung dengan anak-anak disabilitas yang memang kita kerja dengan dinas sosial. Ketika menggerakkan mereka dan menjadi satu produk sesuatu itu rasanya beda. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri ketika mengajak atau mengajak tetangga, anak-anak muda yang putus sekolah itu. Karena saya sering bergabung, karena saya hobi juga senang dengan kerajinan. Jadi saya lihat itu, Masya Allah, rasanya senang banget, merasa bisa memberikan sesuatu. Memang tidak banyak. Kita cuma bisa memberikan sesuatu yang memang kita bisa, dan ketika kita berikan itu
orang yang kita ajak itu merasa ada manfaatnya. Oke. Itu merasakan kepuasan yang luar biasa, dan saya sejak saat itu jadi hilang itu keinginan untuk menjadi seseorang yang di belakang meja yang bekerja dari pagi sampai malam dengan kayaknya ada tipikal saya tuh nggak mau sukses sendiri gitu ya Bu ya. Itu saya senang banget kalau misalnya saya bisa bersama. Nah, itu pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan dari kegiatan hobi saya ini. Dan kita kan pernah juga ya, itu kita sudah lama, kita sudah aman, kita juga pernah mendapatkan musibah tsunami. Iya, nah, betul, 2004. Ya. Nah, itu kita kan sudah mulai usaha nih. Nah, 2004 kita sempat dapat tsunami, dan itu memang hal yang luar biasa buat kita semua. Dan berkat ini, jadi ke bawah ini ya, teringat, kalau udah kebayang tsunami itu, Masya Allah, janganlah lagi gitu kan. Jadi kan dengan ilmu dan keterampilan yang saya punya, dengan ini saya bangkit. Luar biasa. Saya juga merinding ingat itu Iya, Bu ya. saya jadi kayak narik nafas dulu, Masya Allah. Jadi kan dengan ini kita kan musibah tsunami nih, terus dengan mungkin waktu kita kecil kita masih ada orang tua. Betul. Yang mendampingi kita, yang memberikan untuk kita. Pas kita tsunami itu kita memang sendiri kan, kita bangkit semuanya. Jadi mungkin banyak ibu-ibu atau remaja putri atau bahkan masyarakat Aceh itu yang perlu psikolog ya untuk healing untuk memperbaiki trauma. Saya memperbaiki trauma dan menghilangkan rasa kehilangan itu dengan ini. Kita kan ada barak tuh. Nah, jadi waktu itu sempat kondisinya gimana sih waktu tsunami itu Bu? Kebetulan kalau saya sendiri tidak sempat di barak. Kebetulan saya juga kita ngulang lagi nih. Ceritanya kita sempat juga tidak terkena air, tapi kita dikejar dengan air, dan lokasi yang saya tinggal itu di Lamboruscape juga daerah paling parah juga untuk tsunami. Jadi alhamdulillah kita enggak itu, dan kita juga tidak sempat tinggal di bara karena memang ada saudara yang menampung. Nah, kemudian kita balik lagi. Kebetulan di Lamboruscape itu juga rumah saya tinggal satu, walaupun robohnya cuma setengah. Masya Allah. Jadi saya balik lagi ke Lamboruscape, kita renovasi, dan saya mengajak, kan kita remaja putri, ibu-ibu itu pada nggak ada kan, pada ngumpul di barak, duduk nongkrong apa gitu. Nggak tahu ngapain, iya, nggak tahu ngapain. Juga memang nggak ada, jadi saya bersyukur di situ yang namanya LSM ya datang, mereka kasih bantuan, mereka kasih mesin, peralatan, bla bla, apa yang kita butuhkan itu. Nah, di situ titik yang saya dapat, karena waktu itu saya sendiri harus membutuhkan psikolog kalau kita bilang betul. ya. Trauma itu ada ada gitu ya. Karena kan dengan ilmu, dengan ini, jadi Masya Allah. Saya mengajak teman-teman remaja putri dan sebagainya di situ untuk bergabung. Ayo sama-sama belajar gitu ya. Dari skill yang Ibu miliki, Ibu berbagi saat itu. Jadi kita ke bara dengan ibu-ibunya, terus saya ajak tuh remaja putri, ayo kita belajar bordiran. Ayo kita belajar mayat. Pokoknya apapun yang bisa. Dan ketika itu, ayo kita merangkai sirih dan sebagainya. Itu yang saya kerjakan, yang saya lakukan untuk menghilangkan rasa ini. Jadi saya kalau misalnya udah bergabung dengan mereka, asik jatuhnya kan. Jadi hilang itu. Jadi lupa yang sedih-sedih. Jadi lupa. Jadi besoknya gitu lagi, besoknya lagi. Ketika di barak itu sudah tidak ada, saya mulai lagi. Saya mulai lagi untuk mereka ngajak ke rumah. Ayo. Otomatis waktu saat itu pun pemerintah kan melihat, mereka mendata lagi siapa sih yang bergerak, ini ekonominya bangkit di mana gitu kan. Akhirnya ya dari pemerintah juga datang, mereka mengajak, pada masa itu almarhum Pak Mawardi Nurdin masih. Nah, kebetulan ada program dari Dekranasda itu mengadakan One Village One Product. Nah,
mereka melihat bordiran di Lambroscape itu oke. Maksudnya bisa. Nah, dari itulah kita mulai bangkit terus, terus saya ajak teman-teman, "Hayu kita buat kelompok." Karena dimanapun, apapun yang kita lakukan, kita harus berbuat dulu. Baru orang akan datang, baru orang akan melihat. Kita tidak bisa mengatakan, "Oh saya bisa ini loh, saya punya ini loh." Tapi sebelum ada orang bukti, melihat dulu nah, apa sih yang hasil dari nah yang kita ini apa yang kita kerjakan. hasilkan, oh ini sudah bisa diberikan ini untuk meningkatkan yang produk ini gitu kan. Jadi alhamdulillah teman-teman di Lambroscape pun, teman-teman di Banda Aceh terutama Dekranasda, PKK dan semuanya itu mereka senang dan mereka terjun dan melihat keseriusan kita. Alhamdulillah dari tahun ke tahun akhirnya kita jadi desa kerajinan kan. Nah, alhamdulillah kemudian kita juga bergabung dengan provinsi, Dekranasda provinsi dan sebagainya. Jadi kan itu hal yang memang apa namanya, kerajinan yang saya miliki, ilmu yang sedikit saya miliki ini, skill yang saya punya ini betul-betul menjadi sangat manfaatnya luar biasa untuk saya dan itu, alhamdulillah. Artinya dari tahun 2004 itu Ibu mulai berbagi ke banyak orang sampai saat ini juga masih berlanjut. Insya Allah masih saya bisa, selama saya bisa, hayu. Pernah nggak sih Bu kebayang waktu mulai dari resign aja deh gitu ya, bahwa Pucuk ini akan sampai di tahap ini, sampai Ibu akan berbagi ke banyak orang? Pernah kebayang nggak sih Bu? Enggak. Enggak. Waktu itu saya cuma memulai, saya ingin mengerjakan sesuatu sesuai dengan fashion saya, sesuai dengan kenyamanan saya. Saya pingin punya uang sendiri. Saya ketika saya kerja itu, saya merasa senang loh. Walaupun yang saya punya itu pertama cuma 10.000. Tapi rasa 10.000-nya itu luar biasa. Ada kepuasan yang ada kepuasan sendiri. Di sana. Saya merasa ini hasil dari saya dan alhamdulillah ilmu yang saya punya sedikit yang diwariskan orang tua itu bermanfaat. Itu luar biasa dan alhamdulillah sampai sekarang itu ya Pucuk masih tetap eksis. Alhamdulillah orang ingat bordir, ya ingat Pucuk. Amin. Kalau yang Ibu bimbing, Ibu bina gitu ya dari 2004 sampai sekarang, ada nggak sih yang udah juga sukses atau yang mungkin masih aktif di bidang itu juga? Masih ada. Untuk Lambroscape sendiri kita kan punya 10 kelompok yang kita buat. Nah, di situ juga waktu pertama kita buat itu banyak teman-teman atau teman-teman lain yang berbicara di luar itu, "Lah ngapain sih Yun, kamu kok buat pesaing sendiri?" katanya. Tapi saya tidak menganggap mereka pesaing, saya menganggap itu partner. Dan alhamdulillah dengan bersama seperti itu sampai sekarang mereka pun juga bisa. Jadi mereka juga terus berusaha, jadi memotivasi mereka untuk perempuan juga bisa loh, walaupun itu di rumah. Nah, dan untuk dulu mungkin di Lambroscape, kemudian saya di Banda Aceh, dan sekarang alhamdulillah kita sudah seluruh Aceh. Kita juga bekerja sama dengan semua instansi yang berhubungan dengan kerajinan, kria atau apapun itu, kita siap bersinergi dengan mereka. Dan kita juga jadi instruktur untuk ini, siap dipanggil siapa aja oke lah untuk berbagi ilmu seperti itu. Nah, ada nggak sih Bu yang ini kan Ibu konsisten sekali gitu ya, sambil terus berjalan di bisnis Ibu, tapi juga terus berbagi mengajar sampai seluruh Aceh sekarang gitu ya. Ada nggak sih orang yang sama kayak Ibu yang ikut sama-sama juga gitu bareng-bareng untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang? Iya, ada, cuman mungkin versinya kan beda-beda. Nah, yang tetap setia sampai sekarang itu masih tetap kita berdayakan mereka dan tetap jadi tim kita, tapi mereka juga mandiri sendiri boleh, maksudnya mereka tetap mereka membuka usahanya sendiri juga gitu. Tapi sampai sekarang ketika ada perlu pekerjaan banyak, terus kan semakin hari semakin bertambah, rekanan kita semakin banyak, terus modifikasi yang kita lakukan di kerajinan bordir pun kan semakin mengikuti zaman ya, mengikuti fashionnya, bukan hanya dipakai sama orang tua atau mungkin segmennya kita cuma mau kena baju, tapi sekarang kan sudah fashionnya itu harus sangat berkembang. Dan kita juga harus lihat trennya bagaimana. Ibu, kita balik ke bisnisnya nih ya, mungkin planner di rumah juga ada rasa mungkin pada saat membangun usaha, ketakutan pertama mungkin modal. Ya, benar. Nah, Ibu itu di awal gimana membangun ini? Apa karena memang sudah orang tua juga
di bidang ini gitu, Ya. jadi punya keyakinan sendiri bisa jalan gitu. Gitu. Sebenarnya apapun yang kita lakukan kan niat, dan kita harus tahu fashion kita kemana. Okay. Karena orang kan ketika misalnya contoh saya ini senangnya di bidang pakaian. Nah, pakaian kan ada beberapa ya, ada jilbab, ada pakaian, terus ada yang model gamis dan sebagainya. Itu juga kita harus mencari style sendiri, nyaman kita di mana. Ketika kita mendapat titik nyaman dalam artian di segi mungkin di segi cara kita berbuat, terus alat-alat yang kita punya dan semuanya itu bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk memulai saya sendiri nggak punya modal. Nggak punya modal. Nggak punya Oke, modal. jadi gimana itu awalnya, Bu? Saya dulu kan pertama kan saya ngikut orang tua nih. Iya. Nah, saya punya tuh mesin warisan orang tua. Oke, saya melanjutkan. Nah, setelah tsunami, alhamdulillah Allah mudahkan. Saya dapat bantuan kan. Banyak banget LSM yang membantu apapun itu. Sampai sekarang itu kalau ke workshop saya masih tak ada yang dijual satu pun. Nah, jadi kita dari situ saya mulai. Saya nggak punya modal, saya cuman dari tetangga 1, 2, 3. Saya ajarkan ke teman-teman ketika kita belum berani untuk mengambil misalnya dana dari pemerintah atau apapun itu, kita bisa memulai sendiri dengan cara kita. Contoh yang paling simpel, termasuk itu masuk ke pemasaran dan promosi kita sendiri, sekalian nge-branding diri, nge-branding produk dan branding brand kita. Brand mungkin bisa belakangan. Nah, cara saya mengumpulkan untuk saya ada produk karena saya tidak punya modal nih. Ketika ada pelanggan saya, konsumen saya pertama, misal mereka jahit baju, nah kita bisa menyisihkan yang benar-benar hasil kita itu, misal dalam satu baju itu kita dapat 10.000. Nah, dengan 10.000 itu kita bisa beli apa untuk membuat satu produk. Nah, konsistenlah seperti itu. Toh fashion dia tidak akan expired, dia tidak akan rusak atau bagaimanapun, ketika kita simpan dia akan awet. Yang ketika kita sudah merasa punya produk, misalnya ada 2-3 lembar pakaian yang memang itu untuk kita jual atau kita ingin mencoba kreasi kita. Cara promosi pertama, ketika ada konsumen atau customer yang memang ingin membuatkan baju, walaupun dia tidak bertanya, silakan mempromosikan. Bu, saya punya loh. Nah, itu trik saya. Ilmu marketingnya harus jalan gitu Ibu, ya. saya ada punya yang udah jadi loh. Nanti kalau ibu-ibu perlu ada. Memang mereka tidak membeli saat itu. Saya punya hijab loh, Bu. Mereka tidak membeli. Tapi satu saat mereka perlu, mereka akan ingat, oh, di Bu Yuyun ada tuh. Nah, itu cara saya pertama. Jadi lebih ke promosi itu kan lebih cepat ya, dari mulut ke mulut, yang itu memang luar biasa daripada kita baliho dan sebagainya. Karena zaman itu saya juga kan belum digital. Nah, jadi pada saat itu saya kumpulkan seperti itu, dan ketika ada teman-teman yang mencoba mengajak saya, yuk kita bazar di sana yuk Bu. Nekat aja. Oke. Artinya harus ada keberanian. Keberanian, tekad. Kemauan, keberanian. Niat, kemauan, dan keberanian. Modal itu bisa dicari. Nggak mesti saya jujur, saya buka toko pun, saya dari rumah, saya pindah ke toko, saya tidak pakai perbankan yang, saya ini modal 500 juta, tidak. Tapi dengan cara seperti itu. Memang sih katanya kalau usaha itu pasti mulai dari step pertama dulu ya Bu ya. Jadi kepercayaan pelanggan dengan kualitas kita, dengan kenyamanan mereka, itu modal. Itu yang harus kita jaga, itu dan itu jadi modal utama kita. Jadi saat itu produk pertama yang Ibu produksi itu apa? Dulu sih karena kita memang masih pakaian. Masih mukena, hijab, terus baju ya pakaian seperti ini gitu. Nah, ada nggak sih Bu masa ini kan udah produksi pakaian, mukena, hijab gitu ya, masa menunggu customer datang gitu, dia udah dibikin kok nggak datang-datang, ada nggak melewati masa itu? Nah, kebetulan ya mungkin di saya itu tidak. Begitu kalau ada produk, ada yang naksir. Alhamdulillah sampai sekarang itu istilahnya ditunggu. Nah, pucuk, keluarin apa lagi ya? Artinya udah punya loyal customer. Nah, loyal customer. Saya memiliki itu dari yang paling pertama dulu, itu mereka sudah.
Dan jadi kan dari itu memudahkan kita. Yeah. Karena saya memudahkan jalan, saya ingin juga teman-teman yang lain bisa dimudahkan dengan cara silakan kalian buat produk titip di saya. Yeah. Otomatis kan tambah banyak nih, tambah banyak. Kalau memang saya punya, saya akan bayar cash. Tapi kalau saya tidak punya, kita bisa 2-3 kali bayar, tapi tetap dibayar. Saya mungkin kan tidak punya dana nih untuk ngebeli, teman-teman punya, tapi sistem seperti itu, tapi tetap kita bayar. Jadi membuka peluang bisnis juga dengan teman-teman yang lain gitu ya, saling support. Saling support seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau misalnya pakaian dulu atau baju itu, ya seperti bilang tadi, memang mereka ingin kita buatkan. Meminta apa yang kita buat seperti itu. Jadi sebenarnya dari awal juga Pocuk ini bukan fokus di tas ya, tapi malah di fashion ya, pakaian, hijab, mukena. Kalau gitu. Tas ini 2016 baru ya. Langsung keluar. Tapi untuk inspirasi Ibu ya dari bordir yang ada ini memang udah ada atau emang ada hal yang memang ini dari desainnya Ibu sendiri gitu yang diciptakan? Kalau ini sih, kalau untuk produk Pucuk sendiri itu semuanya desain sendiri. Alhamdulillah saya diberikan sama Allah ada sedikit ilmu, walaupun saya nggak sekolah desainer gitu ya, tapi alhamdulillah saya bisa, saya mampu untuk itu sedikit dan bisa kita tuangkan ke semua produk. Nah inspirasi kita tetap kan motif Aceh kita itu banyak, bukan hanya pintu Aceh, bahkan ratusan. Jadi fokusnya untuk produk Pucuk sendiri ini kita memodifikasi. Nah seperti ini motif yang kita ambil dari piring raja ini, piring raja-raja yang namanya Bekah Cawan. Nah kita kombinasikan dengan warna-warna, kita padukan di tas dan sebagainya. Tapi di awal kenapa sih Bu kepikiran, ini kan memang udah punya bakat membordir itu sudah ada gitu ya. Kenapa kepikiran ini harus khas Aceh gitu, bordiran yang akan diciptakan itu harus punya khas Aceh gitu. Nah itu kenapa? Nah itu mungkin gini, saya sendiri, saya pribadi sendiri itu pingin banget apalagi motif Aceh itu dikenal ya. Maksudnya gini, orang tahu-taunya pintu Aceh, padahal memang bagus, pintu Aceh keren. Saya dengan pintu Aceh aja saya juga naiknya pertama dengan pintu Aceh itu. Pintu Aceh yang dibordir dengan segala bentuk, diubah, dimodifikasi jadi sesuatu produk dan itu booming seperti itu kan. Terus kalau yang lainnya itu saya juga ingin mengenalkan motif Aceh banyak loh, yang seperti ini loh, yang seperti ini. Kalau diaplikasikan ke dalam satu produk itu mempunyai nilai jual yang luar biasa. Jadi ya kita masuk ke sejarahnya juga, terus kita gali ke sejarah-sejarahnya juga, terus kita juga mencoba untuk mempromosikan keluar, ya sebisa kita. Semuanya ada filosofinya dan ada kemudian dikenalkan banyak orang. Pasti targetnya bukan lokal dong Bu ya? Iya, targetnya lokal dan ya semua. Yang lokal lebih mencintai produk lokal, yang seneng aja lihat anak muda Aceh itu mau misalnya ini pakai outer gini keren. Saya jadi minder jadi ini gini kan hari ini harusnya pakai. Terus misalnya anak-anak Aceh itu pakai tas yang seperti ini gitu kan, jadi sesuatu banget gitu kan. Nah kalau di luar itu memang mereka mencari. Tapi kita di Aceh memang masih kurang ya Bu, nah itulah kemauan anak muda untuk tas-tas Aceh itu masih sangat kurang. Nah saya pingin banget itu, jadi sering saya mengajak, malah di tempat kita saya mau buka kelas gratis untuk belajar bordir. Hayu anak muda Aceh, siapa yang mau gratis. Wah ini peluang nih buat trainer di rumah yang mau menggali skill di bidang bordir. Ini Bu Yuyun buka peluang nih, gratis pula gitu. Luar biasa memang berbaginya. Aduh saya nggak tahu bilang deh gitu, karena dari awal memang udah itu niatnya Ibu ya, bermanfaat seperti untuk itu. Banyak orang. Iya, bermanfaat untuk banyak orang. Ini di tahun keberapa sih Ibu di posisi akhirnya harus disupport sama karyawan nih, nggak bisa kerjain lagi sendiri?
Itu memang dari pertama. Dari awal udah? Dari awal saya sudah dimulai dari 1 karyawan. Oke. Nah, dari 1 karyawan, itu yang saya gunakan adalah adik ipar, kakak ipar, keluarga dekat. Yang memang ketika mereka di rumah ya tunggu abang pulang dan sebagainya, ayo belajar. Nah, itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu 1 masih dengan saya, walaupun dia juga sudah buka usaha sendiri. Itu dari nol. Nah, kemudian kan mereka juga pingin mandiri dan sebagainya. Saya meng-hire teman di samping 1, 2. Siapa yang mau, kita bebas. Dan untuk ongkos pun kita diskusi. Senyaman kalian, yang penting hasilnya seperti ini, berapa untuk kamu. Sampai sekarang saya pun dengan teman-teman yang bekerja dengan saya seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan ini kamu 50, ini kamu 100. Ketika tidak ada patokan mutlak. Tidak ada mutlak. Jadi ketika saya membuat pola seperti ini, saya meminta ini berapa. Ngebordir kamu berapa, ongkos kamu berapa, tapi standar saya seperti ini. Karena target pasar kita udah tahu target pasar kita kemana gitu. Khusus pucuk kan memang menengah ke atas. Nah, ketika menengah ke atas itu bukan kita membandingkan ya, mereka juga punya standar dalam hal fashionnya, dalam hal produk-produk yang digunakan. Jadi kalau kalian sesuai dengan itu, jadi tidak ada halangan untuk harga dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Jadi memang dibuka peluang untuk berkomunikasi, kita lakukan gitu. Itu. Nah, jadi memang benar-benar kenyamanan ya di mana. Iya, kenyamanan. Di samping tadi untuk customer, ternyata memang untuk tim sendiri. Tim sendiri juga kita buat seperti itu. Jadi mereka ketika misalnya ada acara santai, ya santai mereka bekerja. Tapi ketika ada deadline, nah mereka siap. Karena mereka tahu deadline ini pasti ada nanti bisa ini juga, nggak itu gitu. Maksudnya mereka nyaman dalam bekerja, santai dalam bekerja, tidak ada paksaan, tidak merasa kadang-kadang kan kita juga harus menjaga kecemburuan sosial di antara itu sering. Nah, itu kita hindari sekali. Jadi itulah yang penting nyaman ya, kita sama-sama berkreasi gitu ya, menghasilkan produk yang memang sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu. Nah, ini kalau untuk penjualannya sendiri Bu, berapa sih omset yang didapatkan untuk setiap produk-produk yang diproduksi di pucuk? Kalau untuk produk kan kita macam-macam, itemnya banyak banget. Jadi kan kalau omset sendiri kita sih, apalagi daerah di sini ya, kita kan kalau ada kunjungan, kalau nggak ada kunjungan kita juga nggak ada. Terus kalau pasar pucuk di luar pun kan masih belum banyak. Kita lebih ke tamu-tamu yang memesan seperti. Jadi kalaupun dibilang omset seberapa, ya standar aja gitu ya. Artinya memang kalau ada event tertentu yang ada di Aceh itu malah yang di situ yang ini. Kalau yang untuk keluar ya konsumen biasa yang memang sudah selalu produk pucuk, mereka akan melihat katalog kita di Instagram itu dan ketika ada baru mereka pemesanan. Udah memanfaatkan digitalisasi untuk marketingnya ya Bu ya. Kan ini ya, apa namanya? Zaman, ya, ikutin zaman. Kalau dulu mungkin ayo ke tempat Bu Yuyun, pakai kartu nama dan sebagainya. Ya sekarang kan semuanya pada belanja pakai HP tuh. Nah, itu yang kita manfaatkan. Jadi, sekarang. Ini kunci memang sekarang itu zamannya teknologi, kita pakai teknologi untuk bisa melakukan pemasaran. Nah, kita bicara produknya nih Bu, kebetulan udah rame banget nih yang dipajang di sini dan cantik-cantik semua gitu ya. Berwarna. Ini produk-produk ini awalnya itu memang karena tadi Ibu sempat bilang sih, ini kalau untuk produk kita harus berkembang, ngikutin apa kebutuhan customer kita gitu ya. Kepikiran untuk bikin produk ini, inspirasinya dari mana? Atau memang saya punya passion sendiri, saya suka ini, misalnya saya mau buat seperti ini gitu. Gimana itu Bu? Kebetulan saya suka juga mencoba-coba ya, dan alhamdulillah semua produk kita diterima gitu kan. Jadi seperti saya bilang tadi, ada beberapa konsumen kita itu memang nunggu gitu kan, pucuk ngapain lagi sih, pucuk buat apa lagi gitu ya. Jadi karena kita mencoba pun membuat produk-produk ini tidak terlalu banyak, tidak ada yang reguler sampai gitu. Jadi setiap produk seperti ini, misalnya seperti yang dipegang sama Mbak Ida ini motif selanga. Nah, ini motif selanga kan bunga Aceh kita, Aceh kita itu yang memang kita kombinasikan, kita kreasikan yang jadinya sesuatu sama, kan beda ini. Ini selanga di baju dan ini selanga di tas. Nah, tapi ketika jadi satu kesatuan beda.
Tetap ada hal yang menarik, yang beda, membuat produk itu saling berbeda. Nah, kenapa produk pucuk bisa itu, kita juga pakai bahannya yang beda. Pakai bahan dengan kualitasnya, dan kita dibilang premium sekali, tapi kita belum, mungkin masih banyak yang lebih bagus lagi, tapi kita berusaha terus untuk memperbaiki kualitas, punya standarisasi sendiri dengan ya kita mengutamakan kepuasan pelanggan sih. Karena apa namanya ya, pelanggan yang memang menunggu produk kita, terus pelanggan yang setia itu kan memang harus kita jaga. Betul, yang loyal customer yang loyal itu ya. Customer itu luar biasa, karena saya mengalaminya sendiri. Kita pernah COVID. Ya. Nah, 2 kali Bu ya, berarti merasakan apa masa-masa sulit ya. Tsunami kemudian COVID. Nah, kita itu COVID, tsunami mungkin setelah kejadian kita sedih, kita kehilangan, tapi datang orang membantunya luar biasa. Walaupun itu dari luar, dari manapun. Tapi ketika COVID, kita memang duduk di rumah. Orang nggak mikirin lagi itu fashion, orang nggak mikirin lagi baju, yang dipikirin aku punya uang bisa bekerja untuk makan. Betul. Ya, mereka tidak apalagi ingin saat itu bekerja aja nggak bisa tidak gitu bisa. Ya. Jadi apa kabar kami yang memproduksi? Betul. Apa kabarnya waktu itu? Kabarnya waktu itu? Alhamdulillah saya mempunyai loyal konsumen yang luar biasa. Itu mungkin juga dari Allah ya. Karena gini, biasanya itu konsumen luar loh Mbak. Dari kita kan punya misalnya sebagian besar sih, misalnya kayak TNI, Polri dan sebagainya, itu yang sudah pernah bertugas di Aceh. Mereka pindah ke Surabaya, mereka pindah ke Ambon, mereka pindah ke Semarang, ke Jakarta. Nah, saya dapat orderan dari mereka. Memang kita juga buat produk. Saya mikir ini, aduh, saya bukan mikir saya, aduh 10 karyawan tetap saya itu dikemanain gitu. Mereka makan apa gitu. Betul. Kan. Kalau yang lain yang rame-rame itu mereka borongan, tapi yang ini tetap memang dari kita gitu kan. Ini dia ngapain gitu. Tapi alhamdulillah ada orderan, misalnya mereka pertama pesennya ratusan atau puluhan gitu, tapi setidaknya dari satu konsumen saya itu pesen 50, pesen 20. Nah, dengan itulah mereka berbagi. Selain kita juga menginovasi, saya lihat tuh, ini pada COVID, pada nggak kerja, nggak sekolah, pada sepedaan. Nah, muncul tuh. Selain masker, malah ada ide gitu ya. Selain masker, saya buat masker Aceh itu juga dipesan sama teman-teman di luar. Terus saya buat ini tas pinggang, tas kecil. Jadi waktu sepedaan itu mereka bisa pakai di sini. Nah, mensupport seperti hal itu, dan itu juga salah satu cara kami bertahan. Selain kita memang menjual masker dan sebagainya, tapi untuk mencukupi semua dengan membuat tas pinggang kecil yang seperti itu dengan sedikit motif yang bisa dipakai anak muda, dipakai bapak-bapak. Kan naik sepeda tuh. Luar biasa sih Bu ya, di segala kondisi ya, seterpuruk apapun kondisinya kita harus bisa terinspirasi gitu ya. Karena punya ada yang di belakang kita. Ada support. Siapa sih orang-orang yang maksudnya orang-orang kerja kita itu juga harus adu prioritas ya, keluarga terutama itu pasti. Jadi ketika kita memikirkan mereka, Allah itu buka jalan. Betul. Jadi ini saya, kalau saya mungkin untuk tabungan dan sebagainya, insya Allah bisa terlewati gitu kan. Tapi kan nggak mungkin juga, itu yang kerja, mereka kerjanya cuman ini. Ini jadi andalan mereka yang satu-satunya. Jadi andalan mereka, jadi tulang punggung mereka. Jadi ketika itu, jadi akhirnya ya selain saya juga membantu untuk menyetok gitu kan. Terus ya pesanan-pesanan itu akhirnya saya bilang, ini kalian kerjanya santai ya. Dulu biasanya kan kerjanya borongan tuh, siapa yang banyak dia yang banyak kan gitu, bayarannya seperti itu gitu, karena kita nggak gaji bulanan, jadi perborongan. Jadi ini borongannya sedikit, berbagi ya. Insya Allah. Jadi mereka berbagi, semuanya dapat. Jadi nggak ada yang ngoyo, aku harus selesai paling banyak 100 gitu nih, ya. aku harus 50. Enggak. Itu luar biasa yang saya rasakan di tim. Itu pun mungkin karena berkat komunikasi yang baik juga antara Bu Yuyun dengan tim ya. Ini kita berbagi ya, bagi-bagi ya, biar ini ada yang pasang juga ada, yang kerjain ada, dan itu alhamdulillah COVID-nya terlewati. Dan kita nggak merumahkan mereka. Kita jadi bisa, tetap usaha tetap jalan, mereka walaupun juga memang punya tahu penghasilan
mereka tampilan. juga tahu itu sepi gitu. Mereka juga tahu, dan ketika kita bilang ini kita ada orderan loh, oh mereka juga, oh alhamdulillah Kak, kami ada kegiatan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita syukuri, dan alhamdulillah jadi ada sampai kemudahan sekarang. terus ya Bu ya. Kemudahan Oke, terus. kita balik ke produknya nih Bu ya. Saya udah jatuh cinta sih sama yang dari tadi pegang ini terus, matanya kemari terus gitu ya. Nah, ini produk-produk ini tadi Bu Yuyun bilang memang diproduksi tidak banyak-banyak. Artinya limited edition. Iya, limited. Makanya customer itu nunggu-nunggu. Karena kita minimal setiap 3 bulan sekali itu ngeluarin yang baru. Oke. Yang baru. Jadi Ibu memang nyari inspirasi terus ya? Memang gemes aja gitu. Gemes aja. Saya sendiri bosan ngelihat yang itu-itu. Itu aja. Nah, jadi ketika itu saya pingin aja yang buat yang baru, kayaknya ini keren loh. Itu. Oke. Jadi setiap 3 bulan sekali ada produk baru. baru. Dan udah dipastikan limited edition. Iya. Makanya berburu ya Bu ya. Kalau begitu udah keluar produk baru gitu kan, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Tapi Bu tadi kan menariknya karena ini kan dikerjakan oleh tim ya, dari kreativitas yang Ibu buat. Itu kan perlu ada kontrol juga. Betul. Gitu ya. Ini sesuai nggak dengan spek yang Ibu harapkan gitu. Nah, itu kontrolnya gimana? Kalau yang memang tim yang sebenarnya itu memang mereka sudah selalu bertahun ya. Bertahun mereka memang sudah dengan kita. Jadi udah paham banget. Udah gitu paham ya? banget standar Bu Yuyun itu semana. Oke. Ini standar Bu Yuyun semana, terus kualitasnya bagaimana, terus itu mereka sudah tahu. Karena yang mengerjakan ini juga kita nggak satu produk dikerjakan satu orang. Oh, Ada tim yang mempola, terus yang mengaplikasikan bordirnya ke bahan, dan yang finishing itu beda. Oke, beda-beda. Nah, jadi ini bukan dikerjakan oleh satu orang sampai selesai seperti ini ya? Bukan. Okay. Jadi dengan cara seperti itu, walaupun usaha kita masih kecil, mungkin masih sedikit, tapi cara itu efektif untuk mengontrol kualitas produk dan standar produk. Jadi ketika terjadi kesalahan, walaupun sedikit, kita tahu ngontrolnya kemana. Oke. Nah, ini bordirnya kok nggak sesuai dengan desain yang kita mau lah. Oh, yang kerjain ibu ini loh. Nah, kita langsung ke beliaunya. Bu, ini kayaknya kurang deh. Ini dibetulin. Nah, itu memudahkan kita dalam melakukan kegiatan apapun. Oke, intinya komunikasi ya Bu ya. Oke, gitu. tapi pernah nggak sih Bu ngalamin gagal produksi gitu? Pernah. Okay. Karena kan sebagian besar itu pengrajin saya kan bukan hanya di Banda Aceh, ada di Lok Semawe, ada di Aceh Besar sebagian besar gitu kan. Jadi kan karena udah nyebar memang ya. Kita berusaha seperti itu. Nah, jadi kan waktu kita buat motif seperti ini pasti ukurannya sering. Ukurannya itu misalnya kita maunya trapesium yang seperti ini, tapi mungkin agak kecil atau tidak sesuai dengan pola yang kita kasih. Nggak masalah sih, mereka dengan sendirinya itu akan langsung, oke Bu, dikurangin harganya atau bagaimana. Nah, itu produk tidak akan terbuang. Insya Allah kita akan mengolah lagi, membuat lagi, bukan seperti ini, akan jadi produk baru, dan itu tidak pernah itu. Jadi, tapi apapun itu yang penting udah dikerjakan dulu gitu, dan kemudian kita komunikasikan dengan baik, hasilnya itu mereka tidak akan komplain kalau memang salahnya di mereka. Malah mereka akan mengerjakannya dengan hati-hati. Ketika ini salah, mereka akan selalu, kalau memang fatal, Bu saya ganti. Tapi kita kan punya ini juga ya, lihat dulu bagaimana kondisi mereka. Atau Bu ini udah bayar setengah atau gimana, mereka itu udah nyaman banget. Ya karena udah nyaman banget sama Ibu Yuyun gitu, jadi mudah komunikasinya gitu jadi ya. Enggak yang ini ya. Ini produk-produk limited edition ini dapat inspirasinya 3 bulan sekali gitu ya. Nah, ini dari semua produk-produk ini mana sih produk favoritnya loyal customer ini? Nah, seperti ini loyal customer ini juga yang ini ya, benar. Ini alhamdulillah sama ukurannya beda ya, kecil. yang ukuran. Alhamdulillah ini sudah luar biasa. Ini produk kita juga ada di Ahana di Jakarta, terus ada juga sudah ada di Malaysia di itu.
Sudah di Malaysia sudah juga. Di Malaysia Oke. juga. Ya kita terus bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah juga sangat proaktif sekarang di semua lini itu memang apa namanya ya, memberikan kesempatan yang sangat luas, memberikan baik itu pemasaran, pembinaan dan sebagainya kan. Jadi itu kesempatan-kesempatan, peluang-peluang seperti itu yang kita manfaatkan. Baik dari pusat, dari daerah, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi sekarang tinggal kita para UMKM Aceh atau yang bergerak di bidang-bidang kerajinan dan makanan sebagainya itu mengambil kesempatan itu. Berani untuk mengambil kesempatan mudah itu. nggak sih sebenarnya untuk masuk mendapatkan kesempatan itu? Mungkin ada kendala di trainer di rumah, mungkin sebenarnya saya pengen berkembang gitu, tapi kesempatan itu kok kayaknya saya belum dapat. Itu sebenarnya caranya gimana, Bu Yuyun? Seringlah bergabung. Jangan merasa aku. Nah, carilah maksudnya informasi yang lebih luas. Sekarang banyak banget grup-grup UMKM, ya. Jangan individu, apapun itu. Kalau ingin berhasil, ingin sukses dan ingin terus aktif di bidangnya apapun itu, bersama gitu. Jangan sendiri. Jadi jangan merasa banyak pesaing gitu ya Bu ya. Kayak Bu bilang di awal tadi kan partner ya semuanya. Partner, kita bersanding aja, jangan bersaing. Hilangkanlah itu sifat-sifat yang kurang cantik itu. Jadi kita maju insya Allah kita bisa maju bersama. Saya bukan mengatakan saya baik, mengatakan saya keren, enggak. Tapi saya memulai seperti itu, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa. Saya sudah keliling, diajak sama pemerintah, instansi semua untuk kabupaten kota, untuk memberikan ilmu-ilmu yang sedikit yang saya punya ini. Tapi alhamdulillah pucuk tetap di atas. Ketika mereka mengingat Bordir Aceh, masih mengingat kita. Itu tujuan utama. Padahal udah kemana-mana berbagi ilmunya Bu ya. Saya sering ketika ke kabupaten kota itu mengulik motif mereka dan ingin saya angkat. Saya mencoba membuat kain atau fashion itu saya nggak banyak, cuman untuk nge-branding. Saya ingin melihat motif mereka ini bisa masuk kemana. Dan alhamdulillah itu tetap luar biasa. Ada kain-kain adat Aceh yang saya buatkan dengan misalnya yang punya Sabang dengan bungong unya, terus Pidi Jaya dengan kakaunya, Pidi dengan boh mulingnya, dan semua daerah kita sudah punya motif-motif daerah itu. Itu yang begitu saya buat itu range harganya itu 2.500.000 ke atas. Dan itu terjual. Berarti motif Aceh kita luar biasa. Luar biasa. Asal dapat pasti ada peminatnya. Banget, ya. Banget. Jadi jangan khawatir sih sebenarnya Bu ya. Jangan khawatir. Keluarkan aja terus kreativitas, berkarya aja. Yakin setiap ada produk pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Tapi Bu Yuyun, ini kan Bu Yuyun udah luar biasa banget ya. Ada nggak sih nanti pewarisnya gitu yang udah disiapkan sekarang untuk bisa melanjutkan bisnis ini? Kalau untuk anak sendiri saya belum ya, karena kebetulan dua ya. Tapi mereka lebih yang ini juga mau kuliah yang kecil. Jadi yang saya persiapkan, saya bukan di anak saya, tapi di anak-anak muda Aceh. Anak-anak muda Aceh, luar biasa. Saya sering ngajak mereka kolaborasi. Itu pekerja saya. Saya tidak punya saudara. Saudara saya ya mereka. Jadi saudara saya mereka, ya ilmu saya ke mereka. Saya buat kelompok-kelompok. Ya udah, kalian harus berkembang jadi seperti saya. Hayu gitu kalau mau. Jadi saya yang dibilang ini saya wariskan 100% ke anak itu enggak ada. Tapi caranya ya seperti itu. Saya wariskan ke semuanya. Ke semua orang yang apalagi yang memang udah sejak sejak tsunami itu kan udah banyak banget. Udah banyak banget. Ya. Alhamdulillah. Saya juga gitu, Masya Allah. Alhamdulillah ada manfaat yang Allah titipkan ilmu ke saya itu ada manfaatnya. Dan alhamdulillah sekarang Bordir Aceh itu luar biasa perkembangannya, malah mereka lebih keren-keren lagi. Kenapa saya sering tantang anak muda Aceh untuk bergerak di bidang ini? Karena yang bermain di Bordir Aceh itu rata-rata pada ibu-ibu semua 40 ke atas. Kenapa mereka harus terjun seperti ini? Jadi kreativitas anak muda beda ya. Sudut pandangnya, fashionnya, stylenya itu jadi luar biasa. Jadi ini saya singgung sedikit, seperti program yang BI lakukan, terus dinas-dinas lakukan, terus yang sekarang lagi ininya amanah lakukan, lagi hacking banget kan sekarang. Untuk anak-anak muda Aceh itu luar biasa. Jadi kesempatan yang mereka buka itu sangat luas untuk generasi muda di semua sektor.
Ini kita malah kalau amanah sendiri itu memang cari yang 18 sampai 35 itu produktif banget kan. Oh, oke. Jadi kalau untuk Idenya- Pucuk ini sendiri udah masuk udah collab juga dengan Amanah ini atau udah, gimana? Oke. kita sudah dengan BI, insya Allah, Oke. sudah dengan Amanah, dengan semua dinas yang memang berhubungan dengan ini, dan insya Allah untuk di Aceh kita sudah kolaborasi semua, Semuanya. dan TVRI juga. Iya, kita sudah berapa kali kan Iya, dulu ya hadirkan di alhamdulillah. sini. Ini Alhamdulillah. juga salah satu tempat wadah buat saya untuk ya mengeluarkan Iya, ide, sharing juga ke sharing teman-teman gitu ke trainer di teman-teman. rumah yang sekarang mungkin lagi menjajaki usaha di Iya. bidang bordir juga. Tapi ini bordirnya udah sampai kemana aja nih, Bu? Tadi kalau bilang outletnya di Malaysia Iya. juga ada gitu, tapi Iya. udah ke tempat lain juga nggak sih? Iya, kalau ininya udah, Udah. kita juga sudah ada web, kita juga buat itu, kita juga mencoba itu kemarin fasilitasi dari Kemenperin. Nah, jadi teman-teman juga gitu, ngulik aja itu. Sekarang semua informasi dari pemerintah, dari instansi apapun itu semuanya ini terbuka. Terbuka. Yang penting kita sanggup nggak, mau nggak. Apalagi Kemenparekraf sendiri luar biasa program-programnya. Jadi untuk produk Pucuk sendiri, alhamdulillah sudah di Malaysia itu yang memang stay ya. Iya. Kalau yang mereka beli seperti anak-anak muda, anak-anak kuliah di luar seperti Australia, terus Singapura dan sebagainya, sampai. mereka ketika pulang itu senang juga loh. Iya. Mereka pulang langsung beli tas kita, terus dipakai, dikirimin fotonya, Bu. Aduh, Udah rasanya sampai di senang. Australia gitu ya. Ya, pertama mereka beli satu, kemudian ada temennya pesen lagi, itu kan sesuatu banget ya. Walaupun itu bukan ekspor, tapi mereka membeli sendiri, bawa sendiri seperti itu kan. Terus nanti ada juga Jakarta tetap biasa, Indonesia insya Allah sudah hampir semua ya. Tapi kita tidak punya outlet, tapi konsumen-konsumen kita itu yang mesan selalu. Iya, Nah, karena untuk kan ini itu. juga dijual secara online Iya, ya, secara mudah online. didapatkan, tinggal Iya. pilih-pilih ada katalognya Iya. gitu ya, Bu ya, tinggal Katalog kita ya di Instagram kita itu semua masuk semuanya ke situ. masuk di situ. Nah, untuk bahan bakunya sendiri ini kita harus dari luar juga kah atau memang Iya. kita udah dari Itu banget. Banget. Karena di Aceh kita belum punya industri itu, Oke. kita tidak punya industri tekstil, jadi memang semua bahan belum punya ya. Semoga ke depan ada itu, jadi memudahkan kita juga harganya di segi Iya, harga. jadi costnya bisa jadi lebih ini kan rendah. Ya, jadi bisa produk kita mungkin bisa lebih banyak lagi, lebih dikenal lagi, lebih luas lagi kita bisa jual kan. Jadi bahan baku semuanya itu masih dari luar ya, mau nggak mau ya, Bu mau ya. nggak mau Tapi tetap karena Bu Yuyun tadi maunya kualitas terbaik yang akan Iya. diberikan kepada customer bisa ya. dilihat Iya. kain yang kita pakai, bahan dasar yang kita pakai beda dengan tas-tas bordiran yang biasa. Iya, betul. Dan ini juga rapi banget ini Nah, pengerjaannya. itu juga kita itu kan karena mereka juga tim kita yang sudah sangat lama, mereka juga tahu Udah ahli di bidang pertama masing-masing. mereka juga biasa, tapi lama-lama mereka mau mendengar, kita sedikit-sedikit mengubah, kita dapatlah tim-tim yang memang yang ya, memang mereka bisa mengerjakan bisa. dengan kualitas baik ya, Bu Iya, ya. iya, iya. Oke, ini yang kerucut ini yang Iya. unik sekali ya, yang sekarang juga lagi in juga sih ya. Iya, untuk jalan, untuk apa itu kan. Dan sore. Oke, untuk pengerjaannya sendiri ini bisa berapa lama sih, Bu, untuk ngerjain satu produk? Kalau Kayak untuk misalnya satu itu produk yang paling baru, misalnya ini Mbak Ida nih ngasih desain, Uyun tolong dong buatin yang seperti ini. Oke. Nah, Oke, boleh by boleh. request juga. Boleh by request. Oke. Kalau yang seperti ini biasanya paling cepat seminggu, paling lama tergantung dari motif dan bentuk itu 10 hari. Oke. Nah, kalau yang biasa nanti yang reguler yang memang biasa itu kan kita memang continue. Oke, memang Mereka- itu diproduksi Nah, terus. seperti terus. ini polanya, motifnya itu memang udah ada. Ini si A buatin ini ya, dia akan terus itu buatin 100, 200 itu kita stok untuk itu. Jadi kita tinggal finishing. Oke. Nah, kalau yang baru, yang paling simple ya paling seminggu, kalau nggak 10 hari, tergantung kerumitan yang konsumen mau
Oke, udah tahu ya. Jadi trainer yang mungkin mau ngerjain ini, oh butuh waktu segitu lama ya, 10 hari ya minimal Bu ya untuk satu produk. Tapi ada produk reguler yang memang diproduksi terus-menerus oleh Ibu Yuyun. Nah, kita sekarang spill harganya kali ya Bu ya, supaya tahu mungkin kalau dengan yang cantik seperti ini kira-kira berapa sih dibanderol harganya gitu ya. Saya lihat di sini. Ada nih di sini nih ya. 350.000 aja, boleh Bu ya? Saya tahu ya. Dengan boleh. Dengan harga 350.000, ini dengan kualitas kalau saya bilang sih udah lebih dari harga itu Bu. Karena ini kain kanvas ya Bu ya namanya. Iya, kanvas. Kanvasnya Kita udah kanvas kanvasnya juga terbaik. kanvas yang premium, bukan yang Betul. Karena untuk pergantian seratnya itu memang karena kita bordir langsung dan bordir kita manual. Jadi kanvasnya itu memang yang halus yang ini. Iya benar. Dari segi kancing, jahitan udah dijamin banget ini. Rapi banget nih teman-teman di rumah. Luar biasa nih, cantik banget. Itu yang ini yang kacang kecil itu juga keren banget itu untuk anak-anak muda pakai. Ini lagi tren sekarang, bener. Kalau ini dihargai berapa nih Bu? Itu harga 300. 300. Wah, lucu banget nih. Nah, ini. Jadi ini masih apa ya? Bisa dibilang karena limited edition dan memang juga hanya ditemukan itu yang di Pucuk. terbaru. Ini yang terbaru. Memang ada di tas ini kan lagi ngetren tuh, tapi yang bermain di etnik Aceh dengan model seperti itu baru kita dan baru keluar minggu ini. Baru keluar minggu ini, berarti baru launching. Baru launching. Launchingnya ya di acara sekarang ini. Acara yang hari Alhamdulillah ini gitu ya. diminati banget sama anak-anak muda ya. Karena tadi target muda. Ibu sekarang gimana anak-anak muda menggunakan produk-produk lokal dan menciri khaskan Aceh Nah, gitu. ini kan masuk. Benar. Kita buat warna netral seperti abu-abu, krem, coklat. Nah, ini yang mungkin jadi tantangan ya Bu ya. Karena kalau bicara soal motif Aceh itu kan biasanya penuh dengan warna. Iya. Gitu ya. Kita merah, kuning, hijau harus itu kan seperti ini Iya, meriah. benar. Tapi akhirnya diaplikasikan di satu produk yang jadinya kekinian gitu ya. Itu gimana Ibu menilai apa warna-warna yang diminati oleh ini kan punya kelas masing-masing ya, anak muda, kemudian mungkin yang milenialnya lagi gitu, orang tua lagi kan beda-beda gitu. Ya caranya ya tetap belajar dong Mbak. Belajar lagi, ngulik lagi, ya lihat-lihat lah tren-tren tahun ini seperti apa, itu juga harus kita belajar. Jadi bukan hanya membuat yang ada di pikiran, yang dia ada di pikiran juga kita harus melihat juga referensi-referensi seperti itu. Penting itu tadi ya, karena kalau saya sih kalau udah ngomongin Bu Yuyun tuh karena tadi dari awal memang udah luar biasa banget, berbagi ke banyak orang, udah ahlinya banget gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas produknya ini, Ibu ya, apa sih yang Ibu lakukan? Kalau dari pemerintah kan memang Ibu yang berkecimpung di sana untuk berbagi ilmunya gitu ya. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas dari bahan, dari jahitan dan lain sebagainya? Ada ikut-ikut yang tingkat nasionalnya juga nggak sih, pelatihan dan lain sebagainya gitu? Kalau saya sendiri enggak lagi. Lebih karena untuk pelatihan sendiri saya lebih paling kita ya sekedar diskusi dengan teman-teman, dengan para desainer, misalnya pertemuan seperti itu ya, workshop seperti itu aja. Tapi tim saya yang kita kirim. Nah, misalnya ada pelatihan kabupaten kota atau dari dinas itu memberi fasilitas, tolong dikirimkan, kita ini Bu Yun mau buat pelatihan finishing tas. Nah, tim kita yang kita kirimkan ke itu. Nah, mereka yang akan ya mereka sendiri yang belajar upgrade ilmu untuk para tim kita gitu ya. Nah, untuk ekspansi produk-produknya aja Bu ini ya. Ini ada nggak yang kepikiran sekarang mau bikin apa lagi? Kalau tas kan modelnya udah ngikutin zaman banget gitu ya. Ada nggak sih kepikiran mau bikin apa lagi gitu dari produk-produk yang ada di Pucuk? Kalau saya sendiri tas tetap tuh ya. Tetap. Ini jadi produk utama. Jadi dibilang sekarang saya lebih ke ini juga sih, lebih hampir kembali lagi ke ini, ke fashion lagi ke gitu. Ya. Alhamdulillah itu kain Pucuk, outer Pucuk, apalagi ini sekarang lagi sangat diminati gitu. Jadi
pakaian-pakaian yang saya buat, outer-outer yang saya buatkan sekarang saya kombinasikan bisa pas dengan tas. Jadi mereka jalannya bareng. Jadi kalau ada satu produk yang memang udah di-matchingin gitu Bu ya, ini cocoknya. Jadi ini cocoknya dipakai. Ini yang kita buatkan misalnya pakaian ini cocoknya untuk anak muda. Nah, tasnya yang seperti ini, seperti itu. Jadi jalannya bareng. Ya ke depannya mungkin saya ingin buat juga produk-produk tas ini sih biasa aja sih Mbak, yang yang wow banget. Nggak biasa dong. Ini saya kalau pinginnya lebih unik aja, jadi lebih keren aja lagi lebih gitu. Keren lebih keren lagi gitu. Produk-produk Pucuk itu kan lebih keren gitu. Beda dari yang lain. Beda yang lain. Pasti, gitu. Emang mereka tahu ketika nenteng, oh itu Pucuk. Tanpa saya tempel ini juga mereka tahu. Udah tahu itu Pucuk. Itu syukur yang luar biasa. Jadi orang udah benar-benar tahu persis gitu brand dari Pucuk itu seperti apa jahitannya. Mereka melihat jahitannya, mereka melihat bahannya, ketika mereka megang itu pasti tahu oh ini Pucuk. Nah, itu juga syukur alhamdulillah. Dan itu kita dapat bukan sebentar ya, kita juga pelan-pelan dan sampai itu. Tapi tetap kuncinya itu adalah kemauan untuk terus berkembang, kemauan gitu, upgrade upgrade diri. Ya kreativitas yang inilah. Maksudnya kreativitas yang jangan berhenti. Jangan cepat puas. Menarik tadi Ibu ada sebut amanah juga, udah sebut tadi. Kita mungkin ada info yang perlu di-share nggak sih ke teman-teman di rumah begitu yang mau menjajaki bisnis di bidang yang sama juga dengan Ibu atau bidang yang lain juga gitu yang mungkin perlu di-share sebelum nanti kita juga ngajak mereka nih berkolaborasi di TVRI untuk bisa membantu UMKM Aceh gitu. Ada nggak sih Bu? Untuk amanah sendiri itu buat saya itu hal yang sangat luar biasa. Apalagi mereka memang datang ke kita ke sini itu memang membuka wadah yang luar biasa untuk anak-anak muda Aceh ya. Di segalanya itu, baik di kriya, di fashion, di makanan dan semuanya. Dan kalau memang ada teman-teman yang mungkin mendengar di sini yang memang apaan sih amanah tuh? Nah, itu bisa juga lihat di Instagramnya, di infonya itu Amanah Aceh. Nah, di situ semua. Kalau memang saya lihat pun Amanah pun terbuka untuk para UMKM Aceh, untuk para pengusaha Aceh, untuk anak-anak muda Aceh itu untuk misalnya sharing atau berbagi, dan tempat mereka di sini dekat di lapangan Belang Padang di situ, itu tempatnya base campnya mereka. Dan program-program yang mereka lakukan itu bagus banget untuk anak muda, bagus banget. Jadi saran saya nih, jadi ini mana ya? Saran saya itu seringlah melihat Instagramnya Amanah atau apa itu. Nah, kalau memang ingin berbuat sesuatu, bergabunglah, segera bergabung. Ambil kesempatan itu. Mungkin gini, di dinas ada, tapi kita kan segmennya itu nanti beda-beda. Nah, terus di lain juga ada, misalnya di BI juga ada banyak. Nah, tapi kalau yang Amanah itu memang mereka membuatnya berbeda dengan yang sudah kita lakukan. Jadi ada sesuatu refresh, ada sesuatu cara yang mereka lakukan yang membuat anak muda Aceh itu memang ingin ikut dan ingin menjadi sesuatu. Yang sudah saya rasakan, saya lihat, jadi anak-anak muda itu lebih semangat aja karena kayaknya segmennya itu dapat banget ini untuk anak muda Aceh. Zamannya sekarang sekarang itu program Amanah itu dapat banget. Kalau kita nggak menggunakan kesempatan itu kan betul. Baik, terima kasih nih Bu Yuyun yang pelajaran yang saya bisa dapatkan untuk memulai bisnis itu kita harus punya kemauan dulu gitu ya, keinginan dulu, dan kemudian konsisten melakukan itu sebaik-baiknya gitu ya. Jadi komunikasi juga tadi penting sekali ya. Itu paling penting. Paling penting itu komunikasi dalam hal apapun antara kita dan dengan tim, antara kita. Saya sendiri kadang-kadang dengan anak-anak itu dengan pekerja saya jangan pernah gengsi. Ibu taruh biru bagus nggak ya?
mereka bisa langsung berinvestasi. Nggak usah lah Bu biru, taruh inilah lebih bagus, ini lebih cerah. Itu perlu. Oke. Dalam hal jadi pengembangan komunikasi perlu kita dengan tim, dengan customer, apalagi sudah pasti gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Yuyun hari ini benar-benar menginspirasi kita semua dan juga memotivasi kita untuk terus berkembang dan membangun bisnis kita sampai nanti sukses seperti Pucuk. Amin. Terima kasih Ibu Yuyun, Amin. sukses terus Pucuknya dan mudah-mudahan terus berkarya dengan produk-produk limited edition-nya. Terima kasih juga nih untuk teman-teman yang udah menyaksikan kita. Jangan lupa saksikan kita terus di channel YouTube-nya TVRI Aceh Official karena akan selalu menghadirkan planner-planner yang sudah sukses dengan produk-produknya dan akan berbagi inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Akhirnya saya Ida Almadani, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.